Jamah hati kami yang terkadang penuh dengan kekalutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan yang sulit hilang. Jamahlah kami, ya Allah Roh Kudus, dengan sukacitamu, dengan hadirat-Mu yang mencairkan segala kebekuan, kekakuan, kebencian yang kerap bersarang di hati kami. Biarlah dalam minggu-minggu Pentakosta yang panjang ini, kami tidak hanya menyaksikan aktivitas Roh Kudus, kami dilibatkan, kami dimasuki pekerjaan-Mu itu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang memanggil kami, melengkapi kami, mempercayai kami dengan karunia-karunia-Mu, kami sudah berdoa. Karena itu saudara kekasih, mari kita bersama-sama dengan riang gembira kita katakan amin. Beri tepuk tangan sukacita kita bersama. Puji Tuhan, biar minggu-minggu Pentakosta yang panjang ini menyadarkan saudara selaku gereja Tuhan, kami ini gak bisa maju, kami ini gak bisa berkembang, kami gak bisa bersaksi, kami gak bisa menunjukkan karunia-karunia kami tanpa Roh Kudus bekerja di hati kami. By the way, saya ingin mereview lagi khotbah-khotbah terakhir, yaitu yang diambil, masih ingat, dari kitab Ester. 2 kali berturut-turut dari kitab Ester. Yang pertama, saya memfokuskan khotbah pada Permaisuri Wasti yang ketika dipanggil oleh Raja Ahasveros tidak mau muncul, yang berakibat dia dibuang. Masih ingat dalam khotbah itu tekanan saya pada Permaisuri Wasti mau menunjukkan bukan kekurangan ajaran, bukan ketidaktaatan, bukan karena sok ratu yang cantik, tapi mau mengatakan kepada raja yang suka memamerkan istrinya itu, I'm not barang pajangan loh. Saya ini bukan benda yang dipamer-pamerkan. Saya ini istrimu. Bukan dipanggil lalu seluruh menteri-menteri dan kerabatnya dipanggil. Untuk apa? Supaya mereka berdecak kagum, Permaisuri Wasti sangat mulia dan cantik, and layak untuk dipamerkan. Bukan layak untuk mendampingi raja sebagai ratu rumah tangga, sebagai pengisi batinnya. Lalu saya kaitkan dengan banyak sekali di rumah-rumah ini
istri yang gak dianggap, yang ora diuwongke. Saya pernah ketemu saudara, sesekali dua kali, istri yang memakaikan sepatu suaminya sebelum bekerja dan melepaskannya sesudah pulang. Ada saudara. Ada istri yang begitu submitted. Wah. Ya. Nerimo. Rekan-rekan saya dari relawan di Boyolali pernah melakukan semacam penelitian. Wanita-wanita di rodok pelosok Boyolali yang di samping sebagai istri juga ikut nukang, saudara-saudara, ya, sawah. Tapi tidak ada satupun yang mau cerai dari suaminya yang perokok berat. Uang dapur tinggal sedikit tapi uang rokok tetap mesti jalan. Yang cuma sibuk bersiul-siul dengan burung tekukurnya. Tidak ada satupun yang mau cerai, saudara. Nah itu yang saya bilang apa? Submitted. Takluk. Ya. Maaf, sering jadi barang permainan. Ya. Dalam penelitian teman-teman itu kadang kalah, saudara. Kekerasan terhadap istri atau di rumah tangga itu juga tergantung komunitas, masyarakat. Ada suami-suami yang melakukan kekerasan karena takut dipoyoi oleh temannya sesama pria. Suami macam apa pula kau? Suami kok kalah sama istri? Masih ada di rumah yang tidak cuma istri, oma, opa, dianggap sebagai patung tok, saudara-saudara. Ya. Saya pernah mendapat keluhan seorang oma, opa, ya, yang anaknya rata-rata di Jakarta. Dia bilang apa? Yo manggil saya, yo tante ini atau ini lebih suka di Pekalongan. Ya. Mau jajan, mau kemana, ngepit, naik sepeda, bebas. Ya. Di Jakarta, anak-anaknya, mantunya pergi. Orang tuanya nggak diajak, cuma, Pak, makanan sudah tersedia di kulkas ini. Lalu apa krosonya? Wah, aku kok koyo asu herder tok kon jago omah. Wah, aku koyo manuk tok. Jangan dosa. Kalau orang tua masih hidup, perlakukan dengan baik. Ibumu itu mantan ratu ketika engkau masih kecil, ketika ekonomi masih compang-camping. Wah, ada seorang istri yang tidak kuat, pengen kabur. Tapi apa dia bilang? Aku disaksikan oleh anak-anakku yang dari sejak kecil menyaksikan perjuanganku. Masa sekarang aku harus menyerah? Ya. Masih banyak saudara. Istri-istri yang tidak punya hak bicara. Tidak pernah diajak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, jongkok sama bungkuknya. Tak tambahi Dewi bin Nabi. Malah remuk. Ada. Sampai di Los Angeles loh saudara-saudara. Itu kan kota muda. Saya ketemu istri, pasangan dari Bandung.
diperlakukan sangat buruk oleh suami. Ya. Alasannya itu saudara-saudara, kalau mau menekan istri itu ada aja saudara. Ya. Yang kurang matching lah, kurang bersolek lah. Ya. Maka istri-istri ya tetap rawatlah dirimu. Jangan mentang-mentang, dia kan sudah milikku. Ya. Punya berkat, belilah parfum yang rodok larang siti ora opo-opo. Daripada parfummu minyak kayu putih lah, bawang putih lah. Wis ora ayu. Lumpia Pasuruan ini nempel di kepala, roll rambut itu. Duh. Itu suami ngempet. Kapan? Bahkan tanya Tuhan, kapan Tuhan? Waktu yang tepat. Mau jauh Tuhan. Nah, yang kedua, Esther dipilih menjadi pengganti Wasti, itu minggu berikutnya. Pada waktu yang sama, bangsa Yahudi sedang terancam. Nah, itu yang disebut genocide, dibunuh satu bangsa sekaligus. Ya. Israel sekarang dituduh melakukan genocide. Tapi Israel punya alasan yang kuat. Kami mau digenosid dulu. Bales. Lalu Mordekai paman Esther menyuruh orang-orangnya. Sampaikan kepada ratumu Esther. Bangsa kita sedang terancam. Laporkan kepada Baginda. Esther tipe-tipe kita yang kalau dapat kedudukan, yang kalau dapat kesempatan bersikap safety first, cari selamat duluan. Ya. Nggak berani. Tahukah paman, orang yang tidak dipanggil oleh raja menghadap, dan raja tidak mengangkat tongkatnya ya, hukumnya satu, mati. Apa jawab Mordekai? Itu inti khotbah saya terakhir itu. Mordekai menjawab, jangan kamu kira tidak ada pertolongan dari tempat lain untuk bangsa Yahudi. Kamu tidak mau menolong? Jangan dikira tidak ada orang-orang lain yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya tumpangi dengan contoh-contoh selama saya pelayanan. Majelis yang jual mahal, majelis yang kalau diminta sumbangan, entik wis aku sing nutup. Akhirnya gak pernah nutup soalnya dananya cukup dan berlebih. Pengerja, pemain musik yang jual mahal, yang banding-bandingkan dengan PK-nya kalau main musik di tempat lain. Jangan kira tidak ada pertolongan dari tempat lain. Saya sering ketemu dengan orang-orang yang lebih tulus, lebih lugu, ya, yang nggak nanya-nanya ke pemain musik gereja lain, PK-mu piro? Bu, tolong kalau ada kesempatan namaku disebut, TK-TK-nya pindah loh saudara, banyak. Saya ketemu dengan teman-teman, pindah. Jangan dikira tidak ada pertolongan dari tempat lain.
Nah yang kedua, menohok sekali ucapan Mordekai. Esther, siapa tahu justru untuk saat seperti ini kamu itu diangkat jadi ratu. Tuhan sudah tahu what's going on di saat-saat seperti ini. Maka jemaat itu 1, 2 pindah, jangan malah melok-melok kabur. Kau mesti berkata, justru untuk saat seperti ini Tuhan kasih kesetiaan. Amin. Tuhan kasih umur panjang. Jangan enak-enakan saudara. Saudara sembuh, saudara dikasih umur panjang. Pasti ada sesuatu untuk saat seperti ini loh. Aku ini berguna di jemaat. Mumpung untuk saat seperti ini. Gak ada yang mimpin jadi remaja kayak pemuda kayak. Kalau ditawari, jangan peringas, nanti wis nanti. Mungkin untuk saat seperti ini, Tuhan panggil engkau, Tuhan kasih jabatan yang sangat mulia, ratu. Dan betul waktu Ratu Esther maju ke halaman, Raja tersentak hatinya. Ada apa kekasihku ini sampai datang? Pasti ada sesuatu yang penting. Wah, betul saudara. Ya. Untuk saat seperti ini saudara, duduk saudara melayani. Tidak ada pengangguran di gereja saudara. Nggak ada gratisan di gereja. Justru karena anugerahnya yang gratis, kau melayani. Tidak ada yang berpangku tangan. Tidak ada. Jemaat mula-mula itu saudara. Semuanya siap. Tidak ada yang datang coba setor muka toh. Usul sini, usul situ, cipika-cipiki. Satu hal yang harus dia lakukan. Tidak ada yang menangi dewi itu. Itu yang akan tertinggal. Wah, kebablasan ini. Ya, saudara. Pagi ini saya mau menyampaikan. Sesudah Yesus naik ke surga. Mari kita baca Kisah Rasul 1. Mulai ayat yang ke-10, saudara-saudara. Saudara ini meneng karena ngerti apa karena ngantuk ya? Dua-dua nih. Mari kita baca. Ayo supaya tidak ngantuk kita bangkit berdiri saudara, kita baca bersama-sama ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri lihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara, dari perikop ini ada 4 kata kerja yang melukiskan
move on-nya murid-murid dari peristiwa Yesus meninggalkan mereka. Siapnya murid-murid. Ya karena ditegur itu tadi. Ya. Kata kerja yang pertama, saudara-saudara. Kata kerja yang pertama, menatap ke langit. Coba kau pikir, menatap ke langit. Kalau menatap ke langit itu tidak ada sesuatu yang negatif. Enggak akanlah murid-murid itu ditegur. Kau punya teman melongo gitu ya, menatap, sambil ketawa-ketawa sendiri, komat kamit, pasti kau tegur. Karena tidak wajar. Begitu juga dengan murid-murid yang menatap ke langit, saudara-saudara. Ditegur. Kamu orang-orang Galilea. Apa tegur aja? Mengapa kamu menatap? Yesus yang sekarang ini terangkat. Tiba-tiba dia pun akan turun dengan cara yang sama. Nah, menatap ke langit ini, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Sebetulnya berujung pada satu kata, ketertawanan, tertawan. Tertawan oleh hal-hal yang spektakuler. Tertawan oleh hal-hal yang tinggi. Contohnya waktu Petrus dan beberapa temannya berada di puncak gunung ketika Yesus dimuliakan. Ada Musa, ada Elia. Apa permintaan Petrus? Yang intinya, tidak mau turun, tidak mau jalan salib, tidak mau panggul salib, tidak mau menderita di atas. Guru, izinkan aku membangun 3 pondok. 1 untuk guru, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, aliasnya. Biar kami bermegah-megah di sini. Dan kalau aku membangun 3 pondok itu, namaku akan tenar. Lah ini, kita seringkali seperti Petrus, menjadi orang Kristen yang mendongak ke atas. Wah, gereja itu, wah, dananya luar biasa. Ya, di Jakarta ada gereja yang sound systemnya aja dulu saja 50 miliar dulu saja. Lambung-lambung, enggak mau turun. Tertawan pada hal-hal yang spektakuler. Bahaya, saudara. Ada jemaat yang selalu tertawan pada hal-hal yang spektakuler. Wah, ya. Dulu di Semarang, ya, ada gereja sampai penuh karena ada hujan emas. Coba, saudara-saudara, hujan emas, macam-macam. Oh, Yesus juga sederhana saja. Saudara, tertawan pada, bahkan kalau sudah cari yang spektakuler biasanya yang hoak. Ya. Wah, ya. Ketemu Tuhan, naik turun, surga, neraka, surga, dunia. Ya. Tertawan. Menjadi gereja yang mendongak. Banyak, saudara. Orang Kristen yang modalnya cuma kata-kata dan mendongak. Kalau di gereja itu, tidak pernah mau tahu bahwa menjadi orang Kristen itu tidak lain tidak bukan turun seperti Kristus.
disalib, menderita. Menatap ke langit. Wah, asik men. Wah, di sini aja kita. Lupa tugasnya untuk turun. Memberitakan Injil Samaria, Yudea. Membangun kerajaannya. Melayani orang-orang yang miskin. Banyak kan orang. Wah, kalau ada gereja yang spektakuler tadi itu, ya mujizatnya, ya diakonianya, pindah habis. Lupa bahwa itu harus menjadi gembala bagi saudara-saudaramu yang lain. Kata yang kedua, saudara-saudara, ini penting. Kembalilah mereka. Kembali dari apa? Kembali dari mimpi-mimpi kosong tadi. Kembali dari sifat hoak tadi. Kembali dari melambung-melambung tadi. Kembali dari gereja ngoceh, percakapan, mencibir. Wah. Kembali. Tutup mulut. Diam. Cari kuasa. Itu saudara-saudara. Ya. Kalau kita cuma mencibir, kalau kita cuma mendongak, banding-bandingkan, ingat, seorang yang lumpuh 38 tahun, tidak bertindak apa-apa, cuma ngersuloto, aduh, tidak ada yang membawa aku sampai ke tepi, dan ketika aku sampai ke tepi, airnya sudah bergoncang, cuma marah, rasan-rasan, tidak bertindak. Andai kata dia bertindak 38 tahun, Mingster bisa. Tapi karena tidak bertindak, cuma menatap, sedih loh saudara. Dianya tidak sembuh, orang lain disembuhkan. Karena orang lain bertindak. Itu loh jemaat saudara. Ya. Sekarang kembalilah mereka setelah ditegur. Kenapa kamu menatap? Puji Tuhan. Firman Tuhan itu tujuannya kayak gitu. Tinggal kembali. Kembalilah mereka. Dari mimpi-mimpi kosong tadi. Dari ngedumel, dari mencibir, dari melongo, doing nothing. Itu kebanyakan jemaat kerjanya cuma mencibir, melongo. Kapan ya gereja kita besar? Kapan ya? Balik. Mulai dari lawatlah teman-temanmu. Mulai. Nah, yang ketiga, saudara. Berkumpul. Itu kesimpulan saya, berkumpul ya. Yang ketiga, naik ke ruang atas dan berkumpul. Naik ke ruang atas dan berkumpul. Itu ruang yang juga dipakai untuk perjamuan terakhir. Naik ke ruang atas. Itu lambang dari doa. Lambang dari sikap penyerahan kita. Tidak ada hidup yang tanpa masalah. Tidak ada hidup yang enak. Tapi setiap kau punya masalah, kau naik ke ruang atas. Amin, saudara. Lewat doa. Nah, di ruang atas banyak sekali saudara-saudara. Ada Maria ibu Yesus dan wanita-wanita. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya wong atos, orang keras, orang yang suka membesarkan diri. Ada Petrus yang suka membesarkan diri, sombong. Ada Yohanes yang lembut, tapi alim-alim sambuk kata orang Jakarta.
bermuka dua. Yohanes kelihatan lembut, tapi cari muka. Dan disebut di situ, Simon orang Selot. Orang Selot itu adalah kelompok pemberontak yang mengajarkan kepada rakyat jangan membayar pajak. Kelompok orang-orang keras, Atos, tidak segan-segan membunuh orang Selot itu. Dan ditambah murid-murid Yesus yang di waktu-waktu yang lalu tidak menyokong pekerjaan Yesus, malah jadi batu sandungan. Murid-murid Yesus, saudara-saudara Yesus ini, tidak akur. Mereka rebutan, tapi kok bisa bersatu di situ. Wangil, saya kalau membaca ini memahami. Saya tinggal di asrama dulu saudara ya, 4 tahun lebih. Ada anak dari Sumatera, dari pedalaman Irian. Ya saya bintang kelas terus, hampir 4 tahun. Loh lawan itu anak-anak dari pedalaman Kalimantan. Saudara. Waduh, yang udik banget saudara. Ya. Jangankan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, saudara. Bahasa Indonesia aja daentos. Wah, saudara. Ya. Suruh baca itu nyebelin, saudara. Ya. Disepel, Pak Ulus. Ya. Layar. Suwi banget. Dari Troas sampai Filipina. Loh, aduh nemen Filipina. Ya. Kepala asrama kami itu Pak Beni Gerungan. Ya. Teman saya dari Kalimantan, pedalaman Kalimantan. Itu lidahnya tuh. Kalau ngomong film jadi pelem. Kalau manggil Pak Beni Gerungan tuh Beni Garongan. Lu bilang Pak Beni Garongan tuh, Garongan di sini artinya maling. Sekali lagi gua tampar. Bercanda. Yang mencuri. Jangan dikira asrama pendeta mencuri. Ya. Mencurinya itu ya kalau makanan mending. Celana dalam hilang, anduk hilang, sembarang kalir hilang. Ya. Nasi rebutan. Ya. Nah ini di loteng itu sudah. Tapi mereka bisa bersatu sekarang, singkirkan ego mereka, bersatu menghadapi apa saja tantangan yang besar. Itu sebabnya mereka seia sekata dari rasul-rasul ini saudara. Matinya tuh tidak ada yang nyeneng. Petrus mati, kepala di bawah, kaki di atas. Ada yang digoreng dengan minyak, saudara. Ada yang seperti Yakobus dipenggal. Tapi kenapa mereka setia, saling menguatkan? The secret is ruang atas ini. Ada nggak ruang atas di rumahmu? Pantesan pertengkaran sering terjadi. Pantesan perceraian sekarang juga sering terjadi. Ruang. Saling mendahulukan yang lain, saudara-saudara. Maka Petrus dan Yohanes yang tidak pernah akur bisa melayani di pintu elok dan melakukan mujizat. Nah itu saudara. Ya. Tidak ada yang nganggur. Diberi mujizat, diberi karunia, digunakan semua. Gak ada karunia nyinyir, gak ada karunia rasan-rasan, gak ada karunia membenci. Dibentuk saudara-saudara. Nah, itu gereja. Saya yakin kita semua punya masa lalu yang jelek-jelek. Kita punya kelainan yang macam-macam. Nah, ini ruang atas tempat kita dibentuk.
Lalu yang keempat, berdoa dengan tekun. Berdoa. Saudara. Ini juga luar biasa, saudara-saudara. Berdoa, kumpul. Maka Petrus tampil di hadapan ribu-ribu orang. Ia khotbah dengan mantap. Ia uraikan, nelayan saudara-saudara. Uraikan dengan urut-urutan yang luar biasa. Terus. Mujizat banyak terjadi, saudara. Ya. Paulus dan Silas lolos dari penjara. Wah, doa. Waktu doa itulah Roh Kudus bekerja dan mengumumkan. Tidak kayak sekarang, saya terima dari Roh Kudus. Apa Roh Kudus bilang? Singkirkanlah Paulus dan Barnabas bagi aku. Dan semua mendengar, semua kerosok pekerjaan Roh Kudus. Berdoa, kuasa terjadi. Berani bersaksi. Saya tutup dengan kesaksian di luar Alkitab. Soal berdoa dan kuasa doa ini. Waktu perang Korea terjadi. Korea Utara dan Selatan, ya. Yang Selatan dibantu Amerika. Perang terjadi. Tiba-tiba ada seorang tentara Amerika yang tertembak. Tidak ada yang maju untuk menolong karena takut oleh gempuran. Tapi ada seorang pemuda yang dikit-dikit lihat jam. Dikit-dikit lihat jam. Tiba-tiba dia lari. Dia selamatkan dengan cepat. Lalu dia disambut oleh komandan dan teman-temannya. Wah, luar biasa kamu. Tapi komandan nanya, by the way, kenapa kamu lihat-lihat jam? Kok tidak langsung aja kamu selamatkan? Begini, komandan. Pagi tadi setiap saya hendak berangkat bertempur, ibu saya berkata, nak, mama akan berdoa setiap jam 9 pagi untukmu dan tugasmu. Maka tadi saya tunggu sampai jam 9 pagi untuk saya lari dan menyelamatkan. Dan itu loh kuasa doa, saudara. Yang kedua, saudara, John Beck, seorang kapten kapal. Dia dan kapalnya karam terapung-apung di lautan Pasifik 21 hari, saudara. Berdoa, tiap hari mereka berdoa. Tiba-tiba 5 pesawat datang. Wah, mereka bersorak-sorak, lompat-lompat. Tapi pesawatnya jalan terus. Wah, pada kecewa. Tapi sang komandan berkata, terus berdoa. Teruslah berdoa. Berdoa lagi, saudara. Satu balik, saudara. Satu balik. Saudara bilang kebetulan? Nih, bukan. Kuasa doa. Bilang, kuasa doa. Kurang cetok, kuasa doa. Satu balik, saudara. Dan menyelamatkan. Itu kuasa doa. Masing-masing di minggu-minggu Roh Kudus ini lebih mendalami, lebih menghayati. Dengan kuasa doa itu, murid-murid jemaat mengalirlah kuasa-kuasa yang lain. Kuasa menyembah, kuasa memberi, berkorban. Wah, tidak perhitungan, saudara. Rumahku ya rumahmu. Mereka sampai Paulus bilang, memberi tumpangan. Ada yang suka kasih tumpangan, saudara? Orang terlantar, saudaramu terlantar. Kau kasih kesempatan numpang di rumahmu, ada saja. Kau kasih tumpangan mobil. Atau yang hobinya numpang, ada nggak saudara? Yang hobinya numpang, ada? Bu Debbie. Darah saudara.
Wah, saudara-saudara. Mengalir kuasa-kuasa yang lain. Dari kuasa doa itu. Kuasa bersaksi. Kuasa memimpin perjalanan. Kuasa memberi diri. Tidak takut. Kuasa melayani orang-orang yang dulu najis. Seperti Petrus. Oh Tuhan, binatang-binatang ini aku gak pernah memakannya. Tapi itu aku yang menciptakan. Petrus, layanilah orang-orang kafir. Kuasa. Itulah minggu-minggu sesudah Yesus naik ke surga. Menjadi minggu Pentakosta yang panjang. Amin.